Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah ma ba'd. Nah, sekalian, selamat berjumpa kembali di pembelajaran online Pendidikan Agama Islam kelas 9 SMP Pancasila Krian. Materi pada hari ini adalah jujur, tepat janji, dan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Mudah-mudahan pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua, terutama bermanfaat untuk kalian ke depan. Amin ya rabbal alamin. Anu sekalian, untuk mengawali ini, mari kita berdoa kepada Allah dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ala diniyah bi barakatil Fatihah. Anak sekalian ya, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah kalian bisa memahami dan meyakini bahwa jujur dan menepati janji itu adalah ajaran pokok dalam Islam ya. Jujur, tepat janji adalah ajaran yang paling pokok dalam Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalian memahami dan meyakini bahwa berbakti kepada orang tua dan guru adalah perintah Allah. Adalah perintah Allah. Ya, seperti itu. Itu tujuan pelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Baiklah anak sekalian, untuk kali ini mungkin nanti saya akan menyampaikan hanya jujur dan menepati janji. Untuk berbakti kepada orang tua, saya ulangi lagi, untuk memahami, untuk yang kedua ya, tujuan pembelajaran kedua tentang memahami dan meyakini bahwa berbakti kepada orang tua dan guru adalah perintah Allah. Nanti akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang ya. Untuk sementara ini mungkin hanya yang nomor 1 saja, tujuan pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Baik anak sekalian, itu tertutup ya, slide-nya tertutup ya, nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Baik, jujur adalah ucapan, antara ucapan dan perbuatan itu sama. Jujur itu adalah antara ucapan, perbuatan, dan hati itu sama ya, bahwa ketika kita berucap dan ketika kita berbuat itu sama-sama benar. Jadi antara ucapan, perkataan, perbuatan, dan hati itu sama. Itu namanya jujur ya. Nah, seperti itu. Hati-hati ini mengatakan A, perbuatannya juga A, ucapannya juga A. Nah, itu namanya jujur. Selaras antara hati, lisan, ucapan, dan perbuatan. Itu namanya jujur. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, jujur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, jujur dalam niat, yaitu dorongan dalam melakukan segala sesuatu untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam niat itu adalah dorongan dalam melaksanakan segala sesuatu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk mencapai sesuatu yang selain Allah. Itu jujur dalam niat. Jujur dalam perkataan adalah memberitakan segala sesuatu, menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan, dengan fakta, dengan memelihara perkataannya. Itu jujur dalam perkataan. Artinya bahwa apapun yang kita katakan itu adalah sesuatu yang benar, adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang fakta. Ketika kita ini melihat satu peristiwa,
Nah, ketika kita melihat peristiwa itu, kemudian memberitakan, menyampaikan kepada orang lain, adalah apa yang kita lihat, apa kenyataan fakta yang kita lihat, tidak dikurangi dan tidak ditambahi, apa adanya. Menyampaikan sesuatu dengan apa adanya, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan fakta, itu namanya jujur dalam perkataan. Ya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Jadi, eh, jujur dalam perbuatan itu bersungguh-sungguh dalam beramal. Kalau kita sholat, ya kita bersungguh-sungguh dengan sholat yang kita lakukan, sehingga apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Ketika kita sekolah, ya kita laksanakan sekolah dengan bersungguh-sungguh. Ketika kita mengikuti kegiatan online, yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang dilakukan oleh kalian itu sesuai dengan apa yang dalam hati kalian. Nah, itu namanya jujur dalam perbuatan menurut Imam Al-Ghazali. Oke, lanjut. Anak sekalian, janji sekarang. Janji adalah perkataan yang harus dipertanggungjawabkan dengan melaksanakannya. Janji itu adalah perkataan dari kita yang harus kita pertanggungjawabkan dengan cara melaksanakan janji yang telah kita ucapkan itu. Jadi misalnya, eh, kalian berjanji kepada orang tua, Bu, Pak, saya akan laksanakan tugas sebagai seorang siswa. Saya akan menjadi siswa yang baik di sekolahan. Saya akan melaksanakan perintah-perintah dari Bapak Ibu guru yang baik, akan saya laksanakan. Saya tidak akan nakal. Nah, itu janji. Nah, oleh karenanya ketika kalian berjanji kepada orang tua semacam ini, maka janji itu harus dipertanggungjawabkan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan janji yang telah kita ucapkan pada orang tua. Nah, itu namanya janji. Nah, al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang yang wajib ditepati. Ketika kita berjanji sesuatu kepada orang lain, sesungguhnya kita telah berhutang pada orang lain itu dan wajib ditepati. Nah, janji itu adalah hutang dan wajib ditepati. Baik, lanjut. Sekarang keutamaan tepat janji. Keutamaannya diantaranya adalah seseorang yang tepat janjinya, maka dia akan punya keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan. Diantaranya adalah yang pertama, terhindar dari perilaku munafik. Seseorang yang berjanji kemudian tidak ditepati, sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang munafik. Orang yang munafik itu akan bersama-sama dengan syaitan dan orang kafir masuk neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Bahaya sekali, ya. Janji itu adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika seseorang tidak tepat janji, maka sesungguhnya dia menjadi orang yang munafik dan masuk neraka jahanam bersama-sama dengan iblis dan setan. Orang yang tepat janji, maka dia terhindar dari perilaku munafik. Kemudian yang kedua, terbebas dari tuntutan dunia akhirat. Orang yang tidak tepat janji, maka dia harus mempertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Di dunia dia harus dikejar-kejar oleh janjinya, di akhirat dia harus mempertanggungjawabkan janjinya yang tidak ditepati. Ya, ini bahaya sekali. Dan yang ketiga, mendapatkan banyak keuntungan. Orang yang tepat janji itu akan dipercaya oleh orang lain. Ketika dipercaya oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan berbagai macam keuntungan, kemanfaatan dari tepat janji. Maka orang yang tepat janji itu akan mendapatkan banyak kawan. Ketika kita banyak kawan, sesungguhnya kita ini mempunyai banyak keuntungan. Baik, yang terakhir, sebuah renungan tentang kejujuran. Dulu anak sekalian, ada seorang pemuda. Seorang pemuda ini uh, adalah seorang pemuda yang petualang, senang masuk perguruan
A ke perguruan B, pondok satu ke pondok yang lain, dia kemudian seringkali sowan kepada para kiai, sowan ke pondok-pondok pesantren untuk mencari ilmu. Satu ketika dia ini berjalan-jalan di sebuah pinggir kali dalam keadaan yang sangat lapar. Ketika dalam keadaan yang sangat lapar ini ada apa namanya? Ada buah delima. Buah delima yang kemudian mengambang di kali itu dan diambil oleh pemuda ini. Tanpa babi bu, maka pemuda ini berusaha untuk mengambil ini dan memakannya karena sangat lapar. Nah, ketika dia lapar ini, dia makan itu buah delima, maka kemudian setelah dia telan, maka dia kaget, ya Allah, ini buah delima siapa ya Allah? Kenapa saya makan ya Allah? Buah delima ini, padahal ini adalah milik orang lain ya Allah. Dia berusaha muntahkan buah delima ini. Dan pada akhirnya, buah delima ini pun tidak bisa keluar dari perutnya karena sudah kadung masuk perutnya. Dia menangis, dia minta ampun kepada Allah. Ya Allah, saya telah berbuat dosa ya Allah karena memakan buah delima ini. Akhirnya sang pemuda ini pun mencari siapa pemilik buah delima yang dia sedang makan ini. Walhasil singkat cerita, akhirnya ketemulah dia kepada pemilik. Ketemu dia dengan pemilik buah delima itu. Sang pemuda pun mengatakan, wahai bapak, tolonglah saya ya, wahai bapak, tolong ikhlaskan buah delima yang telah saya makan bapak. Saya telah makan satu gigitan dan tolong engkau bisa mengikhlaskan bapak. Sang bapak pun kemudian tidak mau mengikhlaskannya. Walhasil sang bapak pun mengatakan, saya mau mengikhlaskan buah delima itu dengan catatan, tolong kamu harus melaksanakan 2 syarat. Syarat yang pertama, seluruh sawah saya ini engkau cangkul sampai selesai selama 40 hari. Maka kalau syarat pertama yang sudah kamu lakukan, maka kamu lolos pada tahap yang pertama. Akhirnya sang pemuda pun mencangkul sawah milik bapak ini selama 40 hari tanpa dibayar. Saking jujurnya dia, sampai-sampai hanya satu gigitan dia mau mengorbankan dirinya untuk mencangkul sawah selama 40 hari. Setelah selesai, sang bapak pun mengatakan, bagus, kamu telah melaksanakan tugas dengan baik, tapi ada syarat lagi. Kamu harus menikahi anak saya. Anak saya itu adalah anak yang matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya tidak bisa berjalan lumpuh. Kalau kamu mau menikahi anak saya, maka saya akan maafkan, saya akan ikhlaskan satu gigitan buah delima yang telah engkau makan sampai masuk ke perut kamu. Karena saking jujurnya anak ini, pemuda ini, meskipun dia harus menikahi perempuan yang demikian, tetap dia laksanakan. Dia mau menikahi anak bapak yang sedemikian ini. Walhasil singkat cerita, menikahlah sang pemuda ini dengan anaknya sang bapak ini, dan kemudian mereka berdua menikah. Walhasil ternyata perempuan ini tidak seperti yang diceritakan, matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, kakinya lumpuh. Tidak seperti itu. Ternyata ini adalah seorang perempuan yang demikian luar biasa, perempuan yang sangat suci. Dan akhirnya menikahlah sang bapak ini dengan sang pemuda ini dengan anaknya bapak yang seperti itu. Perempuan yang suci, ternyata tidak lumpuh, ternyata masih bisa bicara, ternyata matanya juga bisa melihat, tidak bisu. Sempurna sekali perempuan itu, dan akhirnya lahirlah
Imam Syafi'i yang akhirnya menjadi mazhab uh, fikih yang banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia ini. Ini adalah buah dari kejujuran seorang pemuda yang pada akhirnya dia menjadi seorang tokoh, mempunyai anak yang menjadi tokoh dunia yang diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Saya kira demikian sekalian, kisah tentang kejujuran yang dapat saya sampaikan. Tolong latihan soal ya, latihan soal, kerjakan LKS halaman 11 nomor 1 sampai 5 ya, itu kerjakan ya. 1 sampai 5 nggak berat ya. Dan dikumpulkan pada saat pengumpulan tugas. Nanti ada pengumuman dari sekolah kapan mengumpulkan tugas, dikumpulkan ya di saat pengumpulan tugas itu. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.